haleluya. Pada saat malam hari ini adalah ibadah yang spesial di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan persembahkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
Bapak Pendeta Markus. Kami bersyukur kepada Bapa pada kesempatan malam hari ini. Kembali kami bersama-sama dapat menikmati ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami dan Roh Kudus bekerja memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap umat yang mengikuti dipenuhi dengan sukacita dari tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang berada di rumah, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak kenal, karena ku tahu Dia megang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup.
Terima kasih Yesus, Engkau membuat hidup kami berarti. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia berikan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh disegarkan oleh pujian penyembahan kami. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau menjamah setiap hati kami, saudara kami yang berada di rumah, juga di tempat ini. Layakkan setiap hati kami Bapa, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom saudaraku, kita ketemu lagi hari ini begitu spesial dalam ibadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya berharap saudara penuh sukacita, amin. Anda yang ada bersama-sama dengan kami maupun saudara yang ada di rumah, saya berharap saudara penuh sukacita. Karena Yesus telah naik ke surga, itu artinya Yesus hidup. Karena Yesus hidup, ada pengharapan bagi setiap orang percaya. Kita semuanya memiliki pengharapan di dalam Dia, dan pengharapan itu tidak akan pudar di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya. Kita membaca di dalam ayat yang ke-9 mulai. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini membuka satu fakta bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus benar-benar hidup.
Yesus yang sudah mati, disalib menebus dosa-dosa saudara dan saya. Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit kembali. Yesus hidup sampai selama-lamanya dan ia sekarang ada di sorga. Ayat yang ketiga di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama menyebutkan kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, Yesus membuktikan diri hidup. Setelah genap semuanya, setelah selesai semua tugas-tugasnya, ia naik ke sorga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita dibiarkan begitu saja? Tidak. Tuhan tidak membiarkan kita. Sebab Tuhan sebelum naik ke sorga, Tuhan telah menyampaikan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Tuhan Yesus menjanjikan kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita. Kuasa Roh Kudus itu berguna agar kita mampu menjadi saksi Kristus. Mampu menjadi saksi Kristus. Jadi kenaikan Yesus Kristus selain membuktikan bahwa dia hidup, yang kedua, Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang merindukan hidupnya dipakai oleh Allah menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, hidup orang percaya tidak dibiarkan begitu saja. Hidup orang percaya tidak sendirian, tidak yatim piatu di dunia ini. Bapa mengirimkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak hanya menghiburkan, Roh Kudus itu juga mengkuatkan. Di tengah-tengah dunia yang susah saat ini, di tengah-tengah keadaan pandemi yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, saudara-saudaraku, orang-orang percaya di dalam iman kepada Yesus Kristus, jangan takut, jangan khawatir. Yesus telah naik ke sorga dan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan. Pertanyaannya, apakah saudara menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidupmu? Ataukah saudaraku, engkau tetap saja mengandalkan dirimu? Sehingga sekalipun engkau sering rajin beribadah, engkau tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan hidupmu. Ingat, bersandar percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Roh Kudus akan membimbing engkau. Roh Kudus menghiburmu, Roh Kudus mengkuatkanmu. Terlebih lagi, di masa-masa sulit, Anda adalah tetap saksi Kristus. Anda adalah saksi Kristus. Ketika Anda hidup, Anda bukan untuk dirimu sendiri. Ketika engkau ada dalam kehidupanmu setiap hari, engkau tidak hanya memikirkan tentang keberadaanmu dan kebutuhanmu, tetapi engkau juga harus memikirkan, adakah engkau hidup sebagai saksi Kristus. Jadi kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus, khususnya pada memperingati kenaikan Yesus Kristus kali ini, mengingatkan kepada kita, Yesus hidup. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada orang percaya. Yang ketiga, saudara dan saya adalah saksi Kristus. Nah, sekarang mari kita renungkan hidup sebagai saksi Kristus. Seringkali kita diliputi dengan kecemasan akan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, diliputi dengan ketakutan-ketakutan akan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi kita tidak pernah cemas tentang tugas dan tanggung jawab kita. Selagi kita memiliki kesempatan,
kita tidak memikirkannya, kita tidak pernah mencemaskannya. Sudahkah saudara dan saya menjadi saksi Kristus? Ada begitu banyak pembicaraan tentang bagaimana akhir zaman ini. Perdebatan terjadi, bahkan sampai ada surat yang dikeluarkan untuk menghentikan perdebatan teologis dan sebagainya. Mengapa kita mesti fokus tentang teologi siapa atau mana yang lebih hebat? Mengapa kita tidak memikirkan tentang apakah kita sebagai saksi yang bertahan di dalam ketaatan dan kesetiaan, sebagai saksi Kristus yang sungguh berkenan di hati Bapa, menghasilkan buah-buah dan seterusnya. Mengapa kita justru mempertebal jarak antara satu dengan yang lainnya, memelebar jurang pemisah satu dengan yang lainnya, sehingga gereja tidak berkembang, tidak bisa bersatu, tidak menjadi kuat. Kuat itu kalau terjadi kebersatuan. Tetapi mengapa seringkali muncul di antara gereja-gereja terjadi jurang pemisah? Bukankah kita semua adalah murid Kristus? Bukankah kita semuanya harus menyaksikan kematian, kebangkitan, dan kuasa Yesus yang sudah naik surga saat ini? Bahwa Yesus yang mati menebus dosa manusia, itulah yang harus kita beritakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sadari, Anda dan saya, kita semuanya adalah murid-murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Maka hiduplah sebagai saksi Kristus. Jangan saudara takut, jangan saudara lemah. Karena keadaan, karena kesulitan ekonomi, karena macam-macam pergumulan, tetaplah hidup sebagai saksi Kristus. Hidup kita belum, tugas-tugas kita belum selesai dalam hidup ini. Mari kita lanjutkan, kita teruskan. Ya, kita lanjutkan, kita teruskan. Kita mencari yang terutama di dalam hal ini sebagai murid-murid yang memberitakan atau menjadi saksi bagi Kristus. Dimulai dari hal yang terkecil, diri kita, keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan saudara, sanak saudara kita, masyarakat sekeliling kita, sampai dimanapun saja kita berada, saudara dan saya adalah saksi Kristus. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa saudara dan saya, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita ini milik Tuhan, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan. Maka salah satu caranya adalah hiduplah sebagai saksi Kristus. Saudara akan memuliakan nama Tuhan. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Kita tidak hidup untuk ego kita. Tetapi kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara merasakan berat, merasakan tantangan pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu kuasa, yaitu Roh Kudus, agar kita menjadi saksinya. Jadi ketika kita bersaksi itu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita. Tanpa Roh Kudus, semua itu hanya mengandalkan kekuatan manusia belaka. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, tidak akan dapat bisa menghalanginya. Ketika Tuhan bekerja, Dia akan menembus hati bahkan roh manusia. Dia akan bisa menjamah ketika kita sungguh-sungguh menerima pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita menyerahkan pelayanan kita di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita, tetapi Roh Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sampai kapan kita bersaksi? Kita bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama.
Itu artinya suatu ketika nanti Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, Tuhan akan mendapati saudara dan saya. Apakah kita tetap bekerja, melayani sebagai saksi Kristus, ataukah kita terbuai dengan modern dunia yang membuat kita menjadi goyah, kenyamanan kita, kemudian berubah cara-cara pelayanan kita, kemudian mempengaruhi kesetiaan kita, ketaatan kita, dan kita tidak lagi hidup sebagai saksi Kristus, tapi kita hidup sebagai saksi diri sendiri, bahwa saudara orang yang berhasil, saudara orang yang diberkati, tetapi Tuhan tidak dipermuliakan. Kenapa? Orang lain tersakiti, orang lain dikecewakan, tanpa disadari, saudara tidak menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Roh Kudus tidak memimpin saudara dan saya. Tanpa disadari, Roh Kudus berduka dalam kehidupan kita. Malam hari ini, saudaraku, jangan pernah berhenti untuk bersaksi. Hidupmu adalah milik Tuhan. Terus saksikan cinta Tuhan, karya penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Terus bersaksi bagi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan pernah berhenti sebelum kontrak kita selesai, sebelum semuanya habis waktu yang Dia berikan kepada kita. Terus bersaksi, itu lebih baik sambil kita menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jangan terbuai dengan berkat-berkat Tuhan. Jangan terlena dengan keberhasilan yang saudara dapatkan, tetapi pikirkan, sudahkah Anda menjadi saksi Kristus sampai hari ini? Jangan sampai apa yang sudah engkau lakukan dari semula, engkau perjuangkan dari semula, menjadi sia-sia semua itu. Karena apa? Anda tidak bertahan sebagai saksi Kristus. Saksikan, itu berarti saudara harus mengalami cinta Tuhan. Saksikan, itu berarti saudara menikmati dan merasakan bahwa Tuhan betul-betul bekerja dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya, saudaraku memiliki pengalaman itu. Tetapi terkadang kita menjadi lemah, kita menjadi jenuh, kita menjadi bosan, kita menjadi tidak berdaya. Oleh karena apa? Roh Kudus tidak lagi memimpin menyertai kita. Kita mengandalkan kehebatan kita. Maka dari itu, sekali lagi cek dan koreksi diri kita. Adakah Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita? Adakah Roh Kudus terus menyertai kita? Ketika Roh Kudus itu bekerja, saudaraku, engkau akan terus dimampukan, dikuatkan, menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Termasuk hari-hari ini, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Buat apa mengeluh? Memang pergumulan kita berat, mungkin keadaan kita susah. Tetapi satu perkara, Yesus sanggup menghiburkan. Roh Kudus menghiburkan kita. Kuasa Roh Kudus menghiburkan kita. Jadi tetaplah bertahan. Hidup sebagai saksi Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus pada malam hari ini, kiranya Engkau menjamah setiap hati kami dengan setiap jemaat yang hadir, yang mengikuti ibadah ini. Sehingga setiap jemaat yang mengikuti ibadah kami, mereka tergugah kembali. Mereka hidup di masa-masa yang sukar. Tetapi biarlah mereka tidak memikirkan kehidupannya sendiri dan kebutuhannya sendiri. Tetapi kami semuanya memikirkan tentang kehendak Allah, kepentingannya Allah. Apakah kami sudah menjadi saksi Kristus? Apakah kami telah sanggup
melanjutkan karya Tuhan yang harus kami selesaikan sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Tuhan, kasih-Mu besar. Engkau rela mati, menderita untuk kami. Bahkan sekarang Engkau telah naik ke sorga. Apa yang kami dapat berikan untuk menyenangkan-Mu? Biarlah kami hidup sebagai saksi-Mu Tuhan. Sebagai saksi Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Karena kasih-Mu tak berkesudahan dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Yesus telah memberikan Roh Kudus kepada kami dan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami saja berada. Oleh sebab itu, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada, yang mendengar dan melihat pelayanan ini, kembali tergugah, sekalipun dalam keadaan sulit. Biar kami semuanya memikirkan, apakah hidup kami telah hidup sebagai saksi Kristus, atau justru mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika sekiranya Engkau mendapati anak-anak-Mu telah melenceng keluar dari kehendak-Mu. Tuhan ampuni, pulihkan kembali selagi masih ada kesempatan. Biarlah umat-Mu sungguh-sungguh hidup sebagai saksi Kristus, dan Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Inilah kerinduan kami Bapa, bahwasanya kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, hingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang sudah Kau berikan itu memberi kekuatan kepada kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Inilah doa kami Bapa. Semuanya kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang di rumah, yang di tempat ini, mari kita memuji nama Tuhan. Dan satu hal, terus kita tetap gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Bendino rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging
di rumah dan di tempat ini, kiranya setiap pujian yang sudah kita naikkan, gandul Gusti, membuat kita terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Untuk itu, biarlah kita senantiasa bersyukur di hadapannya. Apapun keberadaan kita hari-hari ini, kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan pujikan, ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Kau sangat baik. Terima kasih buat kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk doa penutup, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus malam hari ini. Kami percaya mereka dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka disegarkan kembali bahwa peringatan Yesus Kristus naik ke surga menyadarkan kami
akan Yesus hidup dan memberikan harapan baru, dan Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, membimbing dan menuntun kami untuk dapat kembali sampai kepada Bapa di surga dengan penuh sukacita sampai selama-lamanya. Berkatilah usaha pekerjaan rumah tangga setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan membuat berhasil pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun juga kehidupan seluruh jemaat. Kami mengakhiri ibadah malam hari ini dengan penuh sukacita. Saatnya Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Segalanya dalam tangan-Mu, segalanya dalam kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau nolong yang setia. Saat aku susah